Sorry ya kalau ide gue bikin dokumenter ini bikin lo berat. Tapi kita emang harus bikin ini. Relax, santai cerita, lihat kamera, oke? Nama gue Andi. 2 bulan yang lalu, sahabat gue Rio hilang saat melakukan pendakian ke Merapi. Video pendakian yang viral ini ninggalin banyak sekali pertanyaan yang nggak terjawab. Empat orang pendaki yang mendaki bareng dengan Rio, mereka semua berhasil pulang, kecuali Rio. Nah, menurut legenda, Merapi ini dipenuhi dengan arwah-arwah yang cukup jahat. Jadi apa yang kita akan lakukan ini termasuk berbahaya sih. Tapi gue rela ngelakuin apapun untuk dapetin jawaban. Jamal! Yuk, lu kemana sih? Lu kiloan! Pos. Di Zoom gak sih? Itu orang. Anjir, ini sih hantu. Masih melakukan penyisiran medan. Pencarian terhadap saudara Rio Wirawan masih dilakukan. Survivor atas nama Dito Sucipto dan Muhammad Jamal Ali sudah berhasil ditemukan pada hari kedua, Mbak. Pencarian akan diperluas dan melibatkan berbagai pihak, di antaranya Basarnas Jawa Tengah, Basarnas DIY, BPD Boyolali, Maramnero Merapi, dan Alap Alam Merbabu. Keluarga dan kerabat dari salah satu korban bernama Rio masih berharap besar terhadap pencarian ini. Gua bikin dokumenter ini bukan cuma buat gua. Gua bikin ini semua untuk orang-orang yang juga sayang sama Rio. Gua Babon. Gue sama Rio dan Andi itu temenan ya udah cukup lama lah, bahkan dari kecil. Dan alasan gue bikin dokumenter ini ya karena gue percaya Rio masih hidup. Lo tau dari mana? Ya gue percaya aja karena Rio nggak selemah itu sih. Rio tuh kuat. Dan ini bukan kali pertama dia hilang loh waktu mendaki. Kita turunnya bentar lagi aja, Bon. Udah mau selesai tuh. Tunggu aja dulu. Bu. Andi, apa kabar? Baik, Bu. Ibu apa kabar? Ibu sudah nunggu kamu. Iya, maaf agak telat tadi. Jalanan macet. Sama Babon. Udah masuk. Babon masuk. Iya, Bu. Bu, apa kabar? Nek, apa kabar? Permisi, Bu. Ini mau diberesin nih semuanya. Oke. Aku bantuin ya. Makasih ya, Andi. Iya. It's
Mukanya culun banget. Imut juga. Ian, Di. Woi, bantuin dong. Beberapa hari setelah melakukan pencarian, tim SAR akhirnya menyatakan untuk berhenti karena cuaca yang semakin memburuk. Medannya jadi semakin sulit sehingga mereka nggak bisa meneruskan pencarian. Beberapa hari setelahnya, mereka mengeluarkan pernyataan kalau Rio meninggal. Meskipun sebenarnya mereka nggak pernah nemuin jasadnya. Kita diminta nginep. Besok ada pemakaman katanya. Pemakaman? Maksudnya? Buat Rio. Dari pihak keluarga minta tetap ada pemakaman. Iya, aneh banget. Besok kita ikut ya. Kan jenazahnya Rio Bon, seremonial. Sebagian pihak keluarga minta itu tetap harus ada. Sejak kapan lo ngerokok? Hari ini doang. Di, rasa ada yang aneh nggak sama rumah ini? Bon, lu jangan mulai ya. Enggak. Jangan lagi, jangan. Enggak ada. Lo bisa lihat footage-nya ada di kamera gua kalau nggak percaya ya. Tapi lo pasti nggak percaya sih yang gini-gini. Mata lu sama lensa kamera lu sama, suka berlebihan. Kali ini, please, gue minta jangan. Oke? Lu lihat kan tadi gimana kondisi nyokapnya Rio. Dia nggak bisa kita tinggal sendirian, Bon. Dek, Babon, Ibu, Ibu pamit tidur dulu ya. Rio pasti senang lihat kalian ada di sini. Awas lu ngorok ya. ya ngorok mana bisa diatur? Lu siram air lu beneran. Orang ngorok salah. Siapa yang mindah-mindah ini sih? Di, bangun Di. Andi, bangun. Lo harus lihat nih. Bangun. Bon, gue tenang lo ya. Ini serius. Lo harus lihat ini cepetan. Lihat. Asik banget sih. Apaan? Lihat dulu. Lihat. Sama ini, ayo ikut gue sini. Sini. Ayo, Di. Lo harus lihat sesuatu sini, ikut gue di bawah. Lo duluan. Bon, ini gak sopan banget loh, Bon. Lihat jam berapa ini? Salah nggak ke situ. Ya udah makanya lu duluan. Harus lihat mana gak ada apa-apa. Sini. Masuk. Bu, kok belum tidur? Kenapa kamu tidak ikut Rio?
Jujur gue nggak tahu nih orang-orang mau ngapain. Bikin nyokapnya Rio makin kepikiran aja. Bapak Ibu di sini baca doa buat siapa? Bapak Ibu baca doa buat siapa? Bu. Tenang, Bu. Tenang, Bu. Tenang. Sakit tenang pripun to, Pak? Sedaya niki sami ndongaaken sinten? Bapak Ibu iki ndongake anakmu Rio, Dia tidak ada di sini. Ini kosong. Anakmu sudah meninggal, Dok. Ini Rio. Enggak, Bu. Rio masih hidup. Istighfar, Dok. Rio masih hidup. Kita pulang aja ya, Bu ya. Biar Ibu bisa istirahat. Pak, kita pulang duluan. Ya. Andi, Rio. Bon, ngapain sih, ayo? Nah, ini masakan kesukaan Rio. Wah, repot-repot, Bu. Sebelum berangkat, Rio sering minta dibuatkan masakan ini. Tapi karena ibu sibuk ya, baru sempat masak sebelum dia jalan. Dia cuma makan 1 mangkok, terus buru-buru pergi. Ayo, dicicipin ya. Ayo, Andi. Makasih, Bu. Ya. Nih, Babon. Makasih, Bu. Ini sendoknya. Bu, maaf sebelumnya. Sebelum kejadian itu, Ibu ada firasat atau ngeliat perilaku Rio yang aneh nggak? Beberapa hari sebelum naik gunung, Rio jadi sering lembur buat menyelesaikan semua urusan pekerjaannya. Sampai-sampai dia sering tertidur di sofa ruang tamu karena pulang terlalu malam. Rio? Tapi... Rio? Ibu yakin Rio masih ada di luar sana. Ibu bisa ngerasain. Rio sering datang ke mimpi ibu, meminta tolong. Dia jalan sendirian di hutan. Rio sudah nganggap kamu sebagai adiknya sendiri. Begitu juga ibu sudah nganggap kamu sebagai keluarga. Kamu pasti paham perasaan ibu. Nyokapnya Rio. Andi, Ibu. Bu.
Ini semua berkas-berkasnya ya. Makasih. Ambil ini. Makasih Bu, nggak usah. Mari Rio. Kami pamit dulu ya Bu. Makasih banyak. Hati-hati. Mari Bu. Ya. Buat apaan itu? Gimana? Di, ayo Di. Wih, Apaan sih Bon? ayo. Ayo apaan? Ya, kita harus siap-siap. Kita kan mau ke Merapi nih. Nggak bisa sembarangan kalau mau naik Merapi. Lu nggak bercanda kan? Ya nggak bercanda lah. Di, kalau apa yang dibilang sama nyokapnya Rio itu bener, ada kemungkinan Rio masih di sana. Bon, 2 bulan. Lu pikir aja deh, 2 bulan Rio udah hilang. Apa yang lu harapin? Ya, emang kenapa? 2 bulan itu ya, kalau manusia punya cadangan air yang cukup, punya cadangan makanan, bisa dia bertahan. Apalagi dia punya surviving skill, niat hidup. Bisa. Lagian ini kan permintaan nyokapnya. Bon, ibu itu cuma belum bisa ngerelain Rio aja, makanya dia begitu. Emang lo bisa ngerelain Rio? Gini loh, kita ini teman macam apa kalau tega ninggalin Rio sendirian di atas sana? Duitnya juga dulu pegang. Buat apa sekarang tuh duit? Gue bingung jelasinnya gimana. Lu di posisi gue coba. Lu dikasih sama nyokapnya Rio. Kondisi nyokapnya Rio lagi kayak begitu. Masa ya gue tolak? Untuk sementara terpaksa harus gue terima. Oke, diterima, terus buat apa? Nanti akan gue teruskan, gue balikin ke keluarganya yang lebih butuh. Gak akan gue ambil uangnya. Atau mungkin bisa lo pakai tuh duit buat nyari Rio. Emang itu mandatnya kan? Ya, sebentar. Bentar ya. Andi, Lydia. Ada Lydia itu. Heli. Sendiri. Iya. Bon. Oke. Gue nggak bisa sih bohongin hati gue sendiri kalau gue bukan teman yang baik. Mau gue buatin minum? Mau minum apa? Nggak usah. Kita lama juga ya nggak ketemu ya. Kemarin gue ke rumahnya Rio. Gue ketemu sama ibu. Setelahnya kita ke makamnya dia bentar. Kita Rio itu masih hidup. Lin, gue juga pengennya gitu. Gue dan yang lain pun semuanya pengen Rio masih hidup. Ini cincin tunangan Rio. Dia tuh selalu datang ke mimpi gue berkali-kali dan mimpinya sama terus, Ndi. Rio bilang, gue jaga cincin ini baik-baik. Cincin ini balik ke gue gak lama setelah gue dengar berita kalau Rio hilang. Nah, gue yakin banget nih, cincin ini dipakai sama Rio waktu daki. Rio tahu
nggak sih kalau kita? Harusnya sih waktu itu emang gue ikuti aja. Ya harusnya lo emang ikutin. Iya kan? Karena kalian tuh mestinya bareng. Tapi lo ngebatalin waktu last minute kan? Dan sekarang Rio hilang, Di. Lo kemana? Lo kemana? Lo kan saudaranya dan sekarang lo ngebiarin Rio buat lagi sendirian dan dia hilang. Rio tuh lebih dari sekedar partner bisnis buat gue. Dia tuh kakak. Orang yang tumbuh sama gue. Gak seharusnya gue berjarak sama Rio. Harusnya gue yang paling tahu apa aja yang lagi dia kerjain. Kuantum. Mas. Andi, Babon. Di sini. setelah pencarian, gue dan Babon akhirnya menemukan siapa yang merekam video ini. Gue Rana. Gue adalah salah satu tim pendakian Merapi yang naik bareng sama Rio. Nah, lu sendiri bisa kenal dan ketemu sama Rio tuh gimana, bro? Awalnya gue kenal sama Rio di penginapan. Dari situ gue tahu kalau Rio berencana untuk naik di hari yang sama juga. Dari kesan pertama, menurut lo Rio orangnya gimana? Rio orangnya asik. Makanya gue dan tim rombongan ngajakin dia untuk naik bareng. Kalau nggak salah selama pendakian, lu yang merekam semua peristiwa pendakian itu ya, termasuk di dalamnya juga ada video yang ada Rio-nya gitu. Iya. Tadinya gue kasih tunjuk video itu ke beberapa teman forum. Tapi gue nggak tahu kenapa bisa tersebar secepat itu ke internet. Dan video yang kalian lihat itu baru sebagian. Maksudnya sebagian? Footage dari Rani menunjukkan ada bukti bahwa Rio itu masih hidup. Kita akhirnya memutuskan secepatnya berangkat ke Jogja, mendekati Merapi. Mas turun mana, Mas? Jogja, Pak. Oke, Mas. Ternyata proses mencari Rio nggak semudah yang dibayangkan. Aceh manis. Mau turun mana ya? Jogja. Oh iya. Turun aja dulu. Biar nanti kalau sampai saya pamit. Sip toh? Yes.
sebelumnya, kita harus ketemu dulu sama yang namanya Pak Wicaksono untuk nyari petunjuk soal Rio. Halo Pak, Pak Wicaksono? Oh iya, saya Andi. Saya Andi. Ini teman saya Pak Bon. Silakan. Oh iya, saya di sini Pak. Bule, ini ada tamu loh, Bule. Jadi, gimana Pak? Iya, jadi temenmu itu, Bapak juga sudah dengar kabarnya. Di sini rame waktu itu. Ya, masih muda tuh. Nah, kebetulan kepala tim SAR-nya itu juga kenalan saya. Ya, mereka sudah berusaha semaksimal mungkin gitu loh. Iya Pak, kita paham banget soal itu. Untungnya pas kita ketemu sama Pak Wicaksono, dia bersedia untuk nganterin kita ke tempatnya Juru Kunci Merapi. Ya. Saya coba bantu kalian. Tapi ya, saya tidak bisa menjamin apa-apa. Iya, Pak, makasih banyak loh Pak. Iya. Nah ini, cocok sama hawanya. Adem-adem, ngeteh panas. Ngerepotin, Pak. Enggak apa-apa. Jatah tempe ini entek. Habis, Pak. Oh, habis. Ya. Ya ini jalannya makin mengecil Pak ya? Iya. Bon. Ayo. Iya. Assalamualaikum. Halo, Mbak. Waalaikumsalam. Monggo, Pak. Terus pundi kabaripun? Alhamdulillah sedaya sae, Mbak. Nun sewu simbah wonten. Wonten sekedap nggih. Lihat nih, Bon. Udah gue bilang jangan macam-macam ayo sini. Sugeng dalu, Mbak. Nun sewu dan dalu sampun kersai. Menika kula namung tugaken rencang-rencang saking Jakarta menika saperlu badhe pepanggihan kalian sini. Selamat malam Pak. Iya saya sama teman saya maksud dan tujuannya kesini adalah untuk minta pertolongan Bapak. Kami berniat untuk mencari teman kami, barangkali Bapak bisa bantu. Kapan kowe sak kloron mulih? Kalian kapan pulang? Kebetulan kami baru saja sampai dari Jakarta. Ya itu, kami berniat untuk cari teman kami dulu di Merapi. Teman kalian itu tidak mau pulang. Maksudnya gimana Mbak? Mbak kenal teman saya? Sudah. Dia sudah Mbak. Sudah Mbak. Ini hari sudah malam. Kalian gimana? Kalian saya mau bawa. Ayo pulang. Dia tuh tahu Rio tuh di mana. Pak, tolong Pak. Mobil. Masuk mobil. Pak, masuk mobil. Di, lu denger kan tadi Juru Kunci ngomong apa? Iya, dia tuh tahu di mana Pak. Pak, kita punya penginapan, kenapa nggak diantar ke sana aja? Pak, Kalian pulang sekarang. kami belum ketemu teman kami Pak. Kami nggak bisa pulang. Loh, Pak, kita cuma mau nyari teman kami, Pak. Ini gimana sih? Apa kalian nggak paham? Paham gimana? Bapak dengar sendiri loh. Juru Kunci tuh tahu Rio di mana. Di, tas kita diambil, Di. Pak, Pak Wicaksono. Adik, Lapor. dengar. Kalian ini nggak tahu tata krama apa? Kalian nggak dengar apa yang Simbah bilang tadi? Kami tahu Pak, kami tahu. Kami cuma butuh tahu Rio di mana. Makanya dengar. Teman kamu itu tidak mau pulang. Tidak mau pulang gimana? Sekarang kalian pulang. Kami butuh penjelasan. Kami butuh penjelasan. Rio di mana? Penjelasannya kalian pulang. Pak Wicaksono. Bapak harus tanggung jawab. Di, udah nih. Cek.
Dibawa ke sini coba. Udahlah. Kalau kayak begini kita harus cari aparat. Tenang. Bentar. Ya, jadi melanjutkan pembicaraan mengenai juru kunci. Jadi sebelum kami diusir waktu itu, juru kunci itu sempat bilang kalau teman kami yang bernama Rio ini nggak mau pulang dari Merapi. Dari situ kan kami bisa menyimpulkan kalau sebenarnya ya teman kami masih hidup berdasarkan omongan juru kunci. Gini loh, Dek. Yang pertama ya, Merapi itu nggak bisa dinaiki sembarangan, nggak bisa didaki sembarangan. Kenapa? Karena berbahaya, Dek. Ini sekarang sudah ditutup. Sewaktu-waktu bisa meletus. Lagi pula kalau kalian mau naik itu, kalian harus juga punya izin dari warga setempat yang mengetahui seluk-beluk Merapi. Gitu ya. Makasih ya. Ya nggak tahu lah, sama aja jadinya nggak bisa bantu sama sekali gimana. Ya emang harus nunggu berarti. Ya tapi kan dia itu juru kunci bilang. Dek, saya yakin kalian sayang dengan teman kalian. Tapi ini saya menyarankan kalian harus menghormati apa yang orang sini percayai, ya. Hentikan penyelidikan kalian. Saat ini kalian berhadapan dengan Merapi. Sebelum kalian selangkah, tolong hentikan. Oke? Terima kasih. Yakin gua orang tadi tuh kayaknya nggak bener, nggak beres. Kita kalau bisa nemuin satu orang aja yang beres ya, satu orang aja yang beres di sini, Rio udah pasti ketemu, Bon. Ntar minta handuk. Kok minta handuk sih? Katanya cuma nginep semalam di sini. Maunya juga gitu, tapi ini kan weekend, tempat lain pasti penuh, Bon. Iya, tapi kan bukan berarti Misi. kita jadi nginep di tempat beginian dong. Nggak ada itu, nggak ada orangnya. Anjir! Buruk banget ini mas, sampah. Udah pernah dirawat pasti nih. Lihat deh, lihat lu mau nginep di tempat Mana? sumpah tadi di sini, gue lihat ada cewek duduk. Apaan sih, Bon? Di pindah losmen di. Apaan sih? Itu lihat. Bon, lu ngomong apaan? Itu tadi ada cewek. Mana? Bon. Asli gue tuh ngelihat ulet, gue ngelihat setan pengantin itu dan itu kerekam di kamera gue. Cuma pas rekamannya mau gue kasih lihat ke Andi, hilang tiba-tiba, nggak ada. Ya mungkin aja kamera gue rusak sih, tapi kan bisa juga itu hal supernatural yang terjadi. Bau, tidurnya susah. Diam ya. Diam nggak? Bagus. Di. Kenapa lo? Sama amat. Oh, ya, ini juga.
lah. Jadi gue sempet mimpi ketemu sama Rio. Nah, di dalam mimpi itu Rio megang tangan gue. Yang anehnya adalah besok pagi ketika gue bangun, tangan gue yang dipegang sama Rio itu berbekas, lebam. Ya, terus terang ya, gue sebelum melakukan pendakian dan juga pencarian Rio ini, gue udah rada skeptis. Apalagi setelah gue baca salah satu artikel yang di dalamnya itu disebutkan kalau hampir semua penduduk Jogja, terutama yang mendiami sekitar Merapi, mereka tuh percaya kalau Merapi itu penuh dengan hal-hal mistis. Jangan sembarangan kamu sama Merapi. Merapi lagi nggak mau kedatangan tamu. Hal mistis buat gue sebenarnya cuma sesuatu yang dibikin-bikin sama manusia. Tujuannya ya biar mereka ngerasa punya kendali terhadap dunia. Gue mengerti ada beberapa kejadian atau peristiwa di dunia ini yang terjadi di luar nalar manusia. Tapi dengan sedikit-sedikit mengaitkan sebuah peristiwa atau kejadian dengan hal mistis, itu hanya menjadikan kita manusia yang malas dan pasif. Permisi. Merapi. Ini jadi kita nyari info Merapi dari buku-buku loak kayak gini. Antik. Ya sama ya, loak kayak antik. Udah deh, Bon. Lu, daripada komentar doang, mendingan lu bantuin gue cari. Ya ngapain? Tanya aja langsung sama orangnya. Lo mau nyari buku apa sih? Ntar gue tanya. Mas! Astaga. Mas! Bon, Mas! lah yang sopan dong masa manggilnya gitu. Ya dia kayak niat jualan. Pelan-pelan aja, Mas. Permisi gitu. Jadi kalian mau saya jelaskan soal Merapi? Maghrib saya sudah harus tutup. Ya, Pak, ya. Nah, kalian tahu ini apa? Itu gunung, Pak. Merapi. Bagi sebagian dari kami, Merapi adalah tempat yang disakralkan. Tidak jauh berbeda dengan kehidupan kita di sini. Di sana ada prajurit, ada rakyat, ada kendaraan, ternak, dan juga tanah pertanian. Cuman bedanya, mereka semua berasal dari dimensi astral. Penempatan roh di Merapi itu didasarkan pada tingkatan spiritual. Di tempat yang paling atas disebut keraton, diperuntukkan bagi spiritual dengan energi positif. Di bawahnya diperuntukkan bagi spiritual dengan pancaran energi negatif, netral, atau berat. Di bawahnya, Nah ya kalau yang di bawah gimana, Pak? mereka adalah arwah gentayangan, penunggu pohon, batu-batu besar, jembatan yang mengganggu manusia. Tapi pasti ada penjelasan ilmiahnya kan, Pak? Semacam ini loh. Di Merapi di satu titiknya mungkin ada area yang energi atau kekuatannya yang serupa dengan segitiga Bermuda lah. Ya memang ada. Tapi temanmu sudah tidak di sana. Bapak kenapa bisa ngomong gitu? Bapak tahu dari... Padahal kita nggak pernah cerita sedikit pun kalau kita lagi cari teman kita yang hilang. Nah pas gue tanya dia tahu dari mana, dia malah masukin buku tentang Merapi ke plastik. Terus gue sama Babon disuruh bayar dan pulang.
habis lihat ini kan, YouTube, berita-berita soal Merapi. Nah, ternyata kebanyakan pendaki yang... Lu bisa dengerin dulu nggak? Iya, ini gue lagi dengerin, makanya karena omongan lu penting. Ya udah taruh dulu. Iya, ini mau ditaruh. Karena penting makanya gue nyalain kamera biar direkam. Gimana sih? Saya tuh. Nah. Gimana? Jadi gue buka YouTube, ternyata kebanyakan pendaki yang hilang di sana itu, mereka ditemuin di sebuah area itu namanya Pasar Bubrah. Pasar Bubrah. Oke. Terus kita mau ke sana? Makanya kalau gue ngomong lu dengerin. Kan gue bilang kebanyakan pendaki yang hilang ditemuinnya di sana. Artinya apa? Nggak semua pendaki yang hilang dibiarin hilang gitu aja. Nah, lu tahu nggak siapa orang paling berjasa menemukan orang-orang yang hilang ini? Siapa? Juru kunci. Lah, kok gitu, nggak adil? Kemarin kita minta bantuan nyari Rio, dia nggak mau. Kok yang lain dia malah bantuin, mau tuh? Pertanyaan gue juga itu, kenapa? Oh, jangan-jangan Rio emang sengaja diculik buat dimasukin ke sekte bikinan dia gitu? Waduh, tangan lu kenapa nih? Salah nggak apa-apa, ntar juga sembuh sendiri. Yuk. Permisi. Pada Permisi. Mbak. Ngapunten Mas, kalau ingin Bapak sampun ngendika kalih kula, menawi Bapak mboten saged bantu. Bapak nggak bisa bantu. Alasannya kenapa ya, Mbak? Ini bukan maunya Bapak. Ini maunya Merapi. Oke, kalau ini maunya Merapi, kenapa harus teman kami? Sudah, saya nggak bisa menjelaskan banyak hal. Karena kalian ini sudah begini masih saja berani ke sini. maksudnya, Mbak? Kalian orang-orang baik. Saya nggak mau kalian celaka. Kalau Mbak percaya kami orang baik, ya paling tidak kasih kita penjelasan. Alasannya kenapa Bapak nggak bisa bantu kami. Ya wes, saya bantu kalian ngomong sama Bapak yang sopan. Mbak, ini ada hubungannya sama luka yang di tangan itu nggak? Tapi ada syaratnya. Ini nggak boleh direkam. Sebentar. Kamera sebenarnya sempat minta dimatiin di awal. Cuma ya gue nekat aja tetap ngerekam kejadian itu karena memang posisinya cuma gue sendiri yang dibolehin masuk. Satu orang saja yang boleh bertemu dengan Bapak. Mon, lu tunggu sebentar ya. Silakan. Pas begitu ketemu dengan juru kunci, gue dikasih kembang kantil. Katanya sih bunga kantil itu buat ngusir setan. Cuma yang gue bingung, kenapa sekarang dia mau nolongin kita?
kita diusir. Simpan. Gue tahu ngintip kamar seseorang itu ya nggak sopan. Habis gimana lagi? Gue bener-bener pengen tahu apa Rio tuh bener diculik sama juru kunci itu. Terus waktu lo di sana apa yang lo lihat? Oh. Coba dikasih gini-ginian. Bon, dari mana aja sih lu? Kenapa lu, Bon? Pucet banget. Hah? Nggak apa nih. Ntar gue ceritain. Bon, nih, pegang. Dia ngikutin kita ya? Kok nyanyi sih? Mbak, ini buat apa? Bapak sudah membantu kalian. Sekarang pergilah. Sebentar lagi purnama. Kalian harus berhati-hati. Purnama maksudnya? Hati-hati. Temanmu itu tidak akan pulang. Dia diambil Merapi. Diambil Merapi gimana maksudnya? Rumahnya sekarang di Merapi. Saya tahu ini sulit untuk kalian, tapi ini jawaban yang kalian cari. Saya paham sekarang. Bener kan, Bon? Rio tuh ada di sini. Rio ada di sini, kalian nggak mau ngasih tahu kita kan? Rio ada di sana kan? Mulio. Bon. Mas, Di. Aduh. Mbak, ini apa, Mbak? Mbak. Dia dengar juga kan? Wis, Mulio. Sebelum kamu makin parah. Kita pulang aja, Di. Bon, lu denger sendiri kan? Kita pulang aja. Rio gimana? Di sini nih. Ikutin jalan dulu aja. Kayaknya susah banget minta tolong sama orang-orang sini. Jadi kita akan bicara sama salah satu teman Rio waktu mendaki kemarin. Katanya sih habis itu dia jadi aneh. Ya, tapi semoga dia bisa bantu ya. Permisi. Saya Andi. Ini teman saya Babon. Jadi saya udah teleponan sama maaf sebelumnya, ini bener rumah Yuda? Iya. Ya, saya udah teleponan sama Yuda. Mau ketemu sama Yuda. Soal kamera juga saya udah omongin, kata dia nggak keberatan. Boleh ketemu sama Yuda? Makasih. Mas, tamunya sudah datang. Monggo kinarang. Monggo. Saya ke dalam. Ji. Permisi ya. Iya. Monggo. Mas,
Tolong dibantu ya, Mas. Iya. Kalian nggak boleh pergi. Mereka nggak bolehin kalian pergi. Mereka siapa? Aku nggak mau didatengin lagi. Kalian nggak boleh naik. Nggak ada yang boleh naik. Merapi harus tutup. Boleh naik. Alasannya kenapa kita nggak boleh naik? Dan mereka ini siapa? Bro, gua sama temen gua kesini jauh nih. Ya, di telepon, lu orang yang berbeda. Lu bilang lu mau ngasih informasi. Gua nyampe di sini. Di lo pelan-pelan ngomong. Lu tau kan mereka ada Andi. Kita sama sekali gak dapat info dari orang ini. Malah pas kita datang tuh, ya dia kayak agak gimana ya? Agak kayak orang gila gitu lah. Ya harusnya lo emang ikuti. Ya kan? Karena kalian musiknya bareng. Lo kan saudaranya dan sekarang lo mau biarin Rio buat ganti sendirian dan dia hilang. Lo kemana?
itu bukan Rio. Iya, pas kita check out, gue iseng nanya sama resepsionisnya. Gue paksa-paksa, akhirnya dia mau bilang pernah ada yang bunuh diri di kamar sebelah kita. Waktu itu lagi hujan, jadi nggak ada yang denger. Kok lu nggak ngomong? Ya lu sendiri juga kenapa baru cerita sekarang? Tapi kan aneh. Lu diminta pulang juga. Mas, permisi Pak. Pak, saya sama teman saya kan mau naik ke Merapi nih. Kita lagi cari pendaki, kira-kira bisa nemuin di mana ya? Wah, Merapi itu tutup loh mas, mau jeblok. Kan? Apa tuh? Masih. Misi Pak. Maaf nih, jadi ganggu tidurnya. Iya, kami berdua kan mau naik ke Merapi Pak. Kita lagi cari pendaki, kira-kira pemandu maksudnya. Kira-kira bisa nemuin di mana ya? Waduh, pemandunya lagi pada di rumah mas. Tapi kalau butuh porter, kita bisa. Wis toh, tenang baik. Bayarnya lebih. 2 atau 3 kali lipat. Aneh kan? 2-3 kali lipat, lumayan. Ya tapi nggak ada pilihan gimana? Tuh lu denger sendiri kan, pemandu pada di rumah. Mana? Ya udah. Pak siapa? Sarmo. Coba ketok. Permisi, Pak Sarmo. Pak Sarmo. Si Pak. Pak Sarmo. Ada orang ya? Pada. Kosong. Pemandu Merapi juga nih. Siapa namanya? Sugit. Pak Sugit. Sugit. Permisi. Nah ini. Iya mas. Pak, kita mau naik Merapi, bisa tolong bantu kami Pak? Udah mas. Enggak, Permisi Pak. Saya sama teman saya mau naik ke Merapi. Bapak bisa pandu kami ke atas Merapi? Iya, tolong bantu. Ora. Merapi akhirnya sing digawe. Kita cuma dulu aja Pak. Pak. Ternyata ini lebih sulit dari apa yang gue bayangkan. Kita punya porter, tapi kita sama sekali nggak punya guide. Di, tunggu di. Di. Apaan sih? Kayaknya dari tas lo ini jatuh-jatuh nih. Ih. Oh, gigi banget pasti itu. Ih. Wah, lo harus cuci sih. Buka. Iya, bener ya? Oh my God. Wah. Shit. Dibanjakan semua tuh. Nah. Lihat, masih hidup tuh. Lihat tuh, banyak banget lagi. Ini dari mana sih? Ih. Ini banget. Fuck. Lihat tangan lu. Di. Sini lagi. Ih. Kita sih memang sebelumnya sudah diwanti-wanti sama warga soal Merapi. Tapi ya udah kejadian kayak gini sih. Gimana, Andi? Kayaknya emang kita nggak boleh naik dulu nih. Ngomong apa lu? Ya nggak boleh naik. Lu takut lu mau pulang? Bukan. Mana tas lu? Ambil, pulang lu. Bukan gitu. Maksudnya kan semesta bisa aja nggak ngasih kita. Alah, semesta. Lu sama aja kayak yang lain, Parno nggak jelas. Ih, kok Parno? Lo emang lu nggak Parno apa? Sama apa? Nggak tahu si Andi ini memang keras kepala atau gila. Tapi yang pasti nggak ada satu orang pun yang bisa nyetop dia. Nggak ada. Bahkan gue sekalipun. Itu yang di atas tuh teman kita, Bon.
Bon, Rio tuh di atas sendirian. Lu kalau takut ngomong dari awal, nggak usah ikut, anjing lu. Ya kan nggak tahu kalau Merapi ditutup. Ya udah kayak gini. Mas. Itu bukan luka biasa itu, tanganmu itu. Itu ketempelan itu. Mau tak sembuhin nggak? Sini, duduk ini. Sini. Duduk sini. Duduk. Nah, nanti ditutup. Ya. Nanti 2 hari lagi sembuh ini. Atau secepatnya lah. Kita lihat aja. Saya ada obat yang lebih bagus dari kulit kadal. Mau ambil ya? Ntar. Pak, nggak usah Pak. Ini aja cukup. Kalian itu dari pagi saya lihat ya, bolak-balik mondar-mandir, celingak-celingukku. Mau ngapain sih? Nyari apa? Kita mau naik Merapi, Pak. Mau nyari pemandu. Iya. Tapi nggak ada Pak, soalnya Merapi katanya ditutup. Ya gitu memang, katanya mau meletus, tapi ya nggak langsung meletus. Kayaknya sih, kalau tak lihat ya, kalian ini kan anak baik-baik. Saya mau bantu, boleh? Bapak pemandu? Bukan, saya peternak, tapi biasa suka bantu-bantu kalau ada pemandu di sini. Tapi Bapak tahu rute ke itu nggak Pak? Hutan terlarang? Ya tahu, saya ben pagi nganterin kambing saya tuh si Putut makan di situ. Kapan sih mau berangkatnya? Ya, kalau bisa sih sore ini, Pak. Oh, jangan sore ini. Kenapa, Pak? Jangan. 2 hari lagi. Tunggu purnama. Bagus kalau purnama. Kelamaan, Pak. Kita berdua harus naik nih. Cuma berdua nggak bisa. Harus berlima. Syaratnya mesti berlima. Kenapa gitu, Pak? Ya, supaya selamat toh. Kalau nggak berlima aku nggak jamin. Nggak berani. Kau berlima boleh. Tak bantu. Ya. Berlima loh. 2 hari lagi. Ayo kita harus cepat kalau mau ngumpulin orang ini. 3 orang, Bon. Lu mau cari di mana? Lu mau balik Jakarta? Ya siapa kek, lu punya kenalan atau apa kek? Ya kalau nggak dicari nggak bakal dapet. Bon, lu percaya sama tuh orang? Lu percaya? Dari harus 5 orang gitu. Di, lihat. Anjir. Kita harus segera ngumpulin orang, Bon. Ayo. Lukanya Andi itu, men, sembuhnya cepet banget langsung saat itu juga. Ya, kita percaya sama dia dan dia jadi guide kita. Tinggal sekarang kita nyari 3 orang lagi untuk nemenin kita naik ke Merapi. Warna sama Jawa. Nah, semoga di antara 3 ini ada yang aromanya floral. Jadi nyambung sama tema kita tentang kunti, guys. Aku nyobain dulu yang pertama aja, Gayo ya. Bon, nah semuanya harus lu rekam juga kan? GR, siapa yang rekam lu? Ini apa? Tuh, di belakang lu ada pendekar kopi juga, sama kayak lu. David. Angkat. Tanyain dong gimana? Halo, David. Yang mana lu? Laktosa intoleran. Lah lu alergi susu? Kok nggak ngomong sih? Batal dong ingin naik sama kita ke Merapi. Gak jadi. Aduh, teman-teman lu ada nggak?
satu orang. Ya naik ke Merapi. Ya wes. Iya lo minum obat lah. Ya cepat sembuh ya. Kayaknya dia mau naik ke Merapi deh. Beneran nggak bisa, Ri? Nggak bisa. Terus dia mau nyariin pengganti nggak? Ada. Emang berempat doang nggak bisa? Ya kan si bapak itu nyuruhnya 5 ya 5 lah, jangan ditawar-tawar. Iya sih. Guys, kalian pada mau naik Merapi ya? Emang ada yang mau nganter? Kan bulan purnama nih. Kenapa lo mau naik Merapi juga? Ngapain lo naik Merapi? Oh, sorry. Gue lupa. Nama gue Citra. Gue itu YouTuber. YouTube channel gue. Citra Dewi, The Paranormal Investigator. Dan bayangin ya, kalau misalnya gue, nih kontennya tuh isinya cewek cantik, manis kayak gue, terus naik ke gunung terlarang. Fix, viral. Di. Iya kan? Iya kan? Ya udah, ayo. Cus. Siapa nama lo? Citra. Citra. Good luck ya. Yuk, Bon, cabut. Bentar dulu dong. Lu pada mau naik, tapi kurang satu orang kan? Mau cari di mana? Udah gue paling pas lah. Jujur ya, menurut gua, istilah viral itu harus segera dihapus dari kamus. Oke, sekarang kalau emang lo nggak setuju, lo cari gantinya. Ada nggak yang mepet-mepet gini mau nemenin kita naik? Nggak ada kan? Udah dia aja. Terserah lo mau ngomong apa nih. Tapi gara-gara Citra, kita jadi nemuin 2 orang lagi buat nemenin kita daki. Sekali lagi makasih kalian udah mau gabung di tim kami naik ke Merapi ya. Thank you. Ini nih waktu Dika ngelamar gue. Tuh. Oh, itu priwet ya? Ini cincinnya. Iya. Cute banget ya? Cute banget. Di, cute banget, Di. Naklukin cewek yang paling cantik udah. Sukses before 30 udah. Ya sekarang gue tinggal naklukin gunung-gunung yang ada di dunia lah. Makanya buat wedding anniversary yang 1 bulan, kita mau naik gunung yang sampai nginep-nginep gitu ya. Kalau naik gunung mah Dika udah sering. Ya tapi kan kalau sama kamu lebih seru. Bosan gue nih di ranjang. Iya kan? Sih. Gak ada challenge yang kita gak bisa taklukin. As long as I have you. Bon, sensor matiin nggak? Iya, ini matiin kalian. Kasih orang privacy dong. Bosan ngewe di ranjang. Ya udah biarin sih, yang penting mereka ikut kita. Seneng banget akhirnya gue bisa nemuin teman-teman yang mau nemenin gue buat naik ke Merapi. Padahal jalur pendakiannya itu lagi ditutup karena katanya kemarin habis memakan korban manusia, guys. Makanya kalian penasaran kan kira-kira Citra The Paranormal Investigator akan selamat atau tidak? Kita lihat tim-tim kita dulu ya. Gue perkenalkan satu-satu. Nama lu siapa? Nadia. Dika. Terus gue lupa guys namanya siapa sih nama lo? Andi. Yang ini Babon. Hai. Oke guys, jadi ini bakal nemenin gue naik ke Merapi. Kira-kira gimana ya? Gue akan survive atau enggak, selamat atau enggak? Pokoknya kalian semua ikutin terus. Oke? Udah ayo. Kita lewat sini nih. Terus. Beb, nanti jatuh ah. Loh, mantep lagi. So guys, karena jalur asli Merapinya itu ditutup, jadi kita terpaksa nih lewat hutan terlarang. Area keramat yang cuma penduduk asingnya doang yang tahu.
guys, di Merapinya sendiri sih, kata pendaki-pendaki online, bakal ada suara-suara aneh guys. Dan lebih beruntung lagi kalau kita bisa ketemu kuntilanak sama tuyul. Apalagi tuh di pasar Bubra tuh, katanya di situ guys ada pedagang-pedagang gaib. Tapi tenang, gua udah bawa koin-koin penangkal mereka. Oh ya guys, satu lagi guys, nih lihat nih, ada sesajen di sini guys. Yuk. Oke guys, don't forget to like, comment, and subscribe ya guys. Oke? Ayo. Iya banget. Coba, mundur. Pak, kita nggak perlu gitu-gituan. Terima kasih. Jangan dekat-dekat. Apa ini? Ngapain dia? Hah? Nggak, Pak, tadi dia mau ngasih sesuatu tapi kita tolak. Bapak kenal nggak? Nggak diapa-apain tau kamu? Nggak. Banyak uang gendang di sini. Kalau mau dikasih apa-apa jangan diterima. Ya, jangan diterima. Iya Pak. Ayo, jalan. Jalan lagi. Ayo, Bon. Ayo. Dia masih di sini. Ayo. Kenapa? Itu gue lihat putih-putih di situ. Di mana? Atas, bawah, atas, di sini ya? Di mana sih? Situ. Kemungkinan bayangan putih-putih tadi itu cuma kabut yang kena angin gitu guys. Tapi gue nggak percaya guys. Orang jelas-jelas tadi gue lihat sendiri kok ada matanya. Ini harusnya kita udah deket nih dari pos 1 nih, tapi kok lebih lama ya? Jauh banget gitu, capek. Guys, bentar deh. Kalian dengar suara itu nggak? Itu suara apa ya, Pak? Itu suara tari-tarian, orang nari. Di dalam hutan gini Pak. Ya enggak, itu di bawah sana itu ada sendang. Kalau mau lihat ayo tak anterin. Oh, yang biasanya penarinya tuh suka kesurupan ya, Pak ya? Ya kadang ada, tapi enggak usah takut. Wong namanya cuma kawinan toh. Biasa tanggepan. Ayo kalau mau lihat. Saya emang nggak takut, Pak. Mungkin yang lain kali yang takut. Ini lagi nyenengin. Guys, yuk kita nonton yuk pentas tari. Bentar aja. Cid, kita nggak punya waktu, Cid. Ya. Lu mau daki gunung apa mau lihat orang pura-pura kesurupan? Ya terus kalau lo dikasih kesempatan buat lihat hantu, lo mau nggak? Enggak lah. Kenapa nggak mau? Takut ya lo ya? Enggak sekarang. Iya takut lu pasti lu. Cemen lu. Jangan lu takut. Udah. Pak, belum betul lanjut. Jangan itu betul ngomong tuh. Nek Merapi niku bakal gawe. Wis kowe kabeh tak jamin keselamatane. Andi, sedang Pak. Porter kita kayaknya mau turun itu. Udah biarin aja, Bon. Mereka mau lanjut, mau bukan urusan kita. Bukan karena meletus, tapi karena ada pesta. Lah kita ini tamu yang tidak diundang. Nek kulo sakit, tentu kulo rencang-rencang. Inggih, Mbah. Inggih. Derek, anjir.